Saya sangat sepakat, jadi orang miskin itu sungguh tidak enak. Kemana-mana susah, menghadapi apapun itu susah, membayar apapun yang kita inginkan nggak bisa. Tapi Anda jangan lupa, justru terlihat miskin itu enak. Beda loh ya, jadi orang miskin sama terlihat miskin itu beda banget. Video kali ini saya akan membahas tuntas, mengapa terlihat miskin itu enak banget. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Mungkin Anda melihat judul ini Anda tertawa. Ya. Kenapa kok hidup terlihat miskin itu enak banget? Nah, supaya saya bisa menjelaskan mengapa video saya ini memberikan judul seperti ini, tolong Anda tonton gambar ini. Ada yang bisa nebak nggak berapa kekayaan orang ini? Dia cuma pakai celana pendek, duduk di MRT, nggak ada satupun orang mengenali dia cuma pegang satu tab, pegang satu handphone, cuma pakai celana pendek dan kaos seperti itu. Atau misalkan Anda bisa nebak nggak orang ini? Orang ini juga sangat top, Iron Man, ya kan? Dulu mudanya pernah jadi narapidana, tapi dia sekarang sangat terkenal sekali. Apalagi yang satu ini, siapa yang nggak kenal beliau? Satu-satunya artis yang masuk ke Forbes, deretan orang terkaya di Indonesia dari bidang entertainment, Raffi Ahmad. Dan istrinya Nagita Slavina. By the way, mereka sahabat baik saya ya. Pertanyaan saya satu, mana yang lebih kaya dari 3 orang tadi? Coba tulis di kolom komen. Dan kalau Anda kenal itu siapa, tolong tulis di kolom komen. Saya tunggu sekarang juga. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan baca di kolom komen sekarang juga. Mana yang jauh lebih kaya raya? Nah, mengapa saya buat video ini? Saya cuma ingin jelaskan. Yang lebih kaya itu adalah yang di atas. Benar. Yang video yang pertama, foto pertama yang Anda lihat. Dia itu pendiri daripada Ethereum. Token Ethereum. Anda tahu sendiri itu valuasinya itu berapa. Dia nggak mau terlihat di televisi, dia nggak mau terlihat di majalah. Dia justru di balik layar. Dan dia memang tidak penting itu semua. Terkenal itu justru sebisa mungkin dia tidak penting. Enaknya terlihat miskin itu nomor 1, kalau nggak ada orang minta-minta sama kamu gitu. Anda lihat aja sekarang ketika di sosmed, Anda posting suatu kekayaan aja. Anda posting baru beli HP baru, handphone baru. Anda itu maksudnya ingin pencapaian di sosmed. Tapi nggak lama kemudian kan pasti, wah ini nggak simpati sama teman-teman yang lagi susah, beras sekarang lagi naik. Muncullah komentar-komentar orang-orang yang mentalnya mental pengemis itu. Nah inilah enaknya kalau kamu nggak pernah posting kekayaan. Yang kedua adalah, tidak ada orang yang pinjam-pinjam duit sama kamu gitu. Karena kamu terlihat miskin gitu loh. Orang yang terlihat kaya kan dikit-dikit perhatianlah sama kita saudara yang lagi kekurangan. Masa nggak empati sih? Kamu tahu nggak sih anakku ini lagi susah loh. Muncullah kata-kata skeptis seperti seolah-olah harus gitu loh membantu. Ya, apakah nggak boleh membantu? Boleh. Tapi ketika Anda terlihat miskin, Anda akan dalam tanda kutip nggak masuk kriteria orang yang bakal dipinjemin duit itu. Yang ketiga adalah hidup tanpa beban. Jadi Anda nggak harus mengikuti tren baju apa yang baru. Anda mau pakai kaos oblong pun juga orang don't care gitu loh. Tapi aset kamu banyak banget gitu. Coba mention di kampung kamu, di desa kamu, siapakah orang yang benar-benar kaya tapi nggak mau terlihat kaya. Tiap hari cuman kaos oblong, sandal jepit. Pokoknya hidupnya itu kayaknya nyantai, kayak orang nggak punya pekerjaan. Tapi asetnya tuh banyak banget. Orang seperti ini, itu adalah orang yang benar-benar kaya raya. Hidup nggak ada beban gitu. Dia santai aja. Nggak ada hutang gitu, nggak dikejar-kejar cicilan, tapi hidupnya itu tenang, hidupnya santai. Nah orang seperti ini itu harusnya dijadikan panutan. Ya, yang keempat adalah bebas hutang. Nah orang seperti ini tahu nggak orang yang bebas hutang seperti ini? Dia hidupnya udah masuk ke satu fase di mana dia nggak lagi mikirin cicilan. Dia hidupnya yang penting gimana sehat, gimana baik kepada sesama, hidupnya happy, nggak harus jor-joran gitu loh, nggak harus Anda itu menunjukkan sesuatu kepada masyarakat gitu loh. Orang-orang seperti ini itu kan termasuk tipe orang yang menurut saya loh ya, happy banget gitu loh. Nah tapi nggak usah banyak ngomong ketika ada bantuan sosial atau ada apa, dia nyumbang, dan nyumbang pun dia nggak mau disebut namanya. Biasanya NN atau no name gitu, nggak tahu dari mana, karena dia nggak mau diketahui orang kalau dia nyumbang gitu, ya kan? Yang keenam, orang seperti ini adalah backgroundnya, yang keenam, tidak perlu bodyguard. Kita lihat, ya mohon maaf ya, selebriti mana yang nggak pakai bodyguard gitu. Contohnya kemarin konsernya Taylor Swift itu. Taylor Swift itu belum apa-apa itu
keluar mobil itu sudah mungkin 20 bodyguard yang mengawal dia gitu loh. Hidupnya itu disorot kamera terus. Apakah Anda suka kalau menjadi orang ngetop seperti itu? Ya silakan gitu. Nggak usah orang lain, nggak usah selebriti. Saya aja yang dengan 4,1 juta subscriber aja, saya makan di warung aja itu udah disorot orang gitu loh. Saya makan di resto manapun banyak orang ngajak saya minta foto. Terima kasih Pak Chandra, videonya Success Before 30. Saya juga thank you. Artinya apa? Saya muncul wajah gitu loh. Tapi saya ini kan niatnya mengedukasi. Success Before 30 ini kan saya dirikan kan salah satu tujuannya memberikan edukasi yang orang lain tidak dapatkan di sekolah dan kuliah. Jadi saya niatnya ini memang beramal. Nah, saya kebetulan bisa beramal ilmu ya udah saya teruskan konten Success Before 30. Tapi resikonya saya jadi terkenal gitu. Padahal basically saya yang nggak suka-suka amat jadi orang terkenal, biasa-biasa aja gitu. Tapi ada loh, ya kan? Anda pikir jadi orang terkenal tuh enak? 7. Anda kehilangan kebebasan, bebas kemana aja dengan tenang dan happy. Anda nggak perlu pakai penyamaran gitu ya. Anda nggak perlu pakai topi, pakai kacamata. Saya kadang-kadang juga pakai topi kacamata hitam loh. Kalau saya tuh pengen menikmati free time saya, pengen menikmati privacy time saya bersama my family. Saya juga males juga kalau suka kadang-kadang orang minta foto atau apa. Bukan saya nggak boleh sih, tapi itu annoying ya, agak mengganggu saya ya. Kan kadang itu saya juga pengen jadi orang normal gitu loh. Tapi nggak bisa gitu loh. Kadang saya ke airport, ada aja yang minta foto, ya is okay, saya nggak ada masalah dengan itu semua gitu loh. Cuman Anda belum pernah jadi orang yang terkenal, nah itu masalahnya. Ketika Anda sudah menjadi orang terkenal, Anda kehilangan kebebasan. Makanya di Success Before 30 di belakang kamera ini ada tim-tim saya ini. Ini kalau tim-tim saya pergi nggak ada yang nyapa ini, pinter nih tim-tim saya. Tapi mereka orang-orang hebat ini, yang membuat Success Before 30 ini luar biasa. Tapi mereka nggak pernah diajak foto sama orang karena mereka pemain di belakang layar. Yang muncul kan wajah saya terus, ya kan? Nah itu langkahnya kenapa kelihatan miskin itu enak gitu loh. Jadi Anda nggak disorot sama orang gitu loh. Nah yang ke-8, tidak disorot pajak. Mohon maaf, saya bukan berarti tidak taat pajak ya. Saya ini adalah warga yang sangat taat pajak. Halo, pajak, Ditjen Pajak, kalau Anda menonton saya, cek aja Chandra Putra Negara, saya ini taat pajak atau enggak. Saya sangat taat pajak. Jadi saya menjadi influencer yang mengedukasi orang untuk harus senantiasa taat pajak. Sekecil apapun pendapatan saya, pasti ada pajak final yang saya laporkan. Nah itu menunjukkan bahwa kita adalah influencer, harus memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat Indonesia. Harus. Tapi orang yang kaya raya, contoh seperti barusan ini kasus, saya barusan dapat WA 1-2 hari ini dari teman-teman sahabat saya, Helena Lim. Ya kan, saya pernah main film bareng sama dia. Memang orang crazy rich sih, terkenal, super. Ya, dia mantan backgroundnya seorang mantan marketing bank ya. Tapi memang wanita ini pemberani banget. Aduh, rumahnya barusan digeledah, kasus tambang timah dan sebagainya. Oke, saya nggak mau tahu, nggak mau bahas beliau. Tapi ketika Anda menjadi orang terkenal, terlihat kaya, Anda itu kehilangan itu semua. Anda pasti disorot. Bukan cuma disorot pajak, sekarang disorot oleh TPPU, tindak pidana pencucian uang. Disorot sama KPK. Ya, ujung-ujungnya ya begitulah. Jadi menurut saya jadi orang yang somehow tidak terlihat kaya itu enak gitu. Hidupnya itu bebas and freedom banget. So itu pilihan ya guys ya. Jadi saya tidak berarti video ini saya buat Anda itu harus terlihat miskin, itu pilihan. Anda mau terlihat kaya, bebas. Anda pengen terkenal, itu bebas. Anda pengen disapa orang-orang, dikerubuti orang-orang, bebas. Karena hanya orang yang belum terkenal aja yang pengen merasakan popularitas seperti itu. Tapi ketika Anda sudah populer, Anda sudah capek dengan hidup seperti itu. Tanya aja hati terdalam para artis itu. Kalau dia mau pergi kemana, dia tuh kadang-kadang bisa pergi ke luar negeri untuk menyembunyikan diri, nggak ada kamera, nggak ada siapapun yang kenal dia enak banget. Hidupnya tenang banget. Karena begitu keluar rumah, ada orang sudah minta foto, ada orang seperti ini. Kenapa kok saya paham seperti itu? Ya karena saya ini temannya banyak artis gitu loh. Jadi saya paham betul bagaimana lelahnya artis itu menghadapi permintaan foto sama fans. Oke? Nah, tapi sekali lagi bebas ya. Saya bicara seperti ini tuh bebas. Kalau memang Anda pengen terkenal, pengen populer, pengen terlihat kaya, monggo. Saya nggak melarang, silakan, itu pilihan hidup Anda. Tapi kalau ada pilihan, nggak usah terlihat kaya, itu lebih enak. Jadi kekayaan sebenarnya itu adalah kekayaan yang tak terlihat. Itu pesan saya dari video ini. Hati-hati dengan yang pamer, apalagi di era sosial media, AI, deepfake ini berlangsung. Apa tuh maksudnya deepfake? Yaitu pembohongan publik, pembohongan besar-besaran, orang kaya palsu, orang kaya yang tiba-tiba nggak terkenal tiba-tiba kaya, itu hati-hati banget. Itu biasanya kecurigaannya itu sangat tinggi. So, lebih enak itu adalah quiet luxury. Ini akan menjadi tren. What is quiet luxury? Yaitu kemewahan yang tersembunyi, kemewahan yang tak terlihat. Nah,
Ini yang benar-benar dikejar oleh orang-orang kaya. How quiet luxury is subtly taking over investor portfolio. Orang yang benar-benar kaya ini justru nggak mau terlihat. Sama seperti foto yang pertama tadi. Dia foundernya Ethereum. Ya, orang itu luar biasa. Quiet luxury. Dia kemanapun bebas. Dia mau di MRT nggak ada orang minta foto sama dia. Padahal foundernya Ethereum. Ya, nggak ada orang yang minta foto sama dia. Nggak ada orang yang melototin matanya. Ini benerkah? Ini artis ini. Benerkah ini selebriti ini? Nggak ada orang yang tahu. Sekarang banyak sekali brand yang menyembunyikan kekayaan mereka. Kenapa? Ya, because saya selalu bilang, because luxuries, wealthiness is silent. Ya, jadi orang kaya, orang yang benar-benar kaya itu diem. But poverty atau kemiskinan is yelling. Jadi kemiskinan itu teriak-teriak gitu. Jadi orang yang teriak-teriak pengen pamer dirinya kaya itu sebenarnya nggak benar-benar kaya. Orang yang benar-benar kaya dia nggak perlu itu semua. So pesan saya melalui video ini, quiet luxury itu adalah goals yang ingin kita capai. Saya pun suatu hari, tapi untungnya YouTube saya ini kan YouTube edukasi ya. Jadi saya ini kan nggak terlalu beban karena saya ini kan bukan selebriti yang harus pamer kekayaan, tapi saya ini kan mengajarkan edukasi, kecerdasan. Ya, saya sangat happy kalau ada orang terima kasih dengan video saya dengan satu tujuan mereka mendapatkan manfaat yang positif atau impact yang positif dari video-video saya. Akhirnya orang itu merasa happy gitu. Jadi oleh sebab itu pesan saya melalui video ini, ya sekali lagi hidup itu pilihan. Saya nggak harus orang itu menjadi silent, quiet, wealthiness ketika Anda saat ini mungkin belum benar-benar jadi orang kaya. It's okay. Kalau Anda harus dengan cara menampilkan kekayaan untuk menarik kekayaan Anda, it's okay. Itu bebas. Tapi poin dari video saya ini cuma satu, yaitu jangan jadikan orang yang terlihat kaya di sosmed itu jadi panutan. No, itu saya nggak setuju. Karena orang yang harus dijadikan panutan adalah orang yang kaya tapi nggak tampil di sosmed. 10 orang terkaya di Indonesia nggak punya satupun akun sosmed. Kecuali satu sih, teman saya, Pak Hermanto Tanoko. Iya kan? Nah, tapi mereka nggak punya sosmed. Jadi Anda jangan salah pilih panutan. Demikian video ini saya buat. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like-nya and always salam hebat luar biasa.